Lovers, kembali lagi bersama aku Sandiego. Nah, di konten kali ini aku bakal merekomendasikan kalian salah satu treatment dari Wijaya Platinum Clinic yang bisa meremajakan struktur kulit kalian. Nah, treatmentnya apa, manfaatnya seperti apa, dan bahan apa yang digunakan. Daripada kalian penasaran, nah makanya tetap lanjutin dan saksikan terus di konten Ngobrol Dokter kali ini. Lovers, kembali lagi bersama aku Sandiego. Nah, seperti yang Sandi udah bilang nih, kali ini kita bakal membahas tentang bagaimana sih meremajakan struktur kulit melalui salah satu treatment yang ada di Wijaya Platinum, yaitu adalah Smart Skin Booster. Nah, tapi sebelum itu, Sandi nggak lupa ingetin, jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube channelnya Wijaya Platinum Clinic. Nah, di samping Sandi sekarang sudah ada narasumber, yaitu adalah salah satu dokter dari Wijaya Platinum Clinic. Hai dokter, hai. Apa kabar dokter? Baik. Mungkin dokter bisa perkenalkan diri dulu dokter. Oke, hai Wijaya Lover, aku Dr. Ciani dari Wijaya Platinum Clinic. Nah nih dok, sebelum kita ke topik yang si meremajakan struktur kulitnya nih dok, Sandi mau tanya nih dok, bisa jelasin nggak sih tentang struktur kulit itu gimana dan masing-masing dari fungsinya tuh seperti apa dok? Oke, jadi kulit itu terdiri dari 3 lapisan. Ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis sendiri itu adalah lapisan terluar yang bisa kita sentuh. Epidermis berfungsi untuk membuat sel kulit baru, kemudian dia memberi warna pada kulit dan melindungi lapisan kulit di bawahnya. Nah, epidermis sendiri terdiri dari 5 lapisan. Ada stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basale. Kemudian di bawahnya di epidermis ada lapisan dermis. Lapisan dermis itu lapisan yang paling tebal di kulit kita, yang sebagian penyokong dari dermis ini adalah kolagen. Nah, selain kolagen, dermis terdiri dari pembuluh saraf, pembuluh darah, kelenjar keringat, kelenjar minyak, folikel rambut. Sehingga dermis berfungsi itu dia merasakan sentuhan dan sakit, kemudian memproduksi keringat dan minyak, kemudian dia menyuplai darah dan nutrisi sehingga dia juga bisa mengatur suhu tubuh, melawan infeksi, dan memproduksi rambut. Nah, lapisan yang terbawah adalah hipodermis, itu disebut juga subkutis atau subkutan. Hipodermis sendiri sebagian besarnya terdiri dari jaringan lemak. Nah, karena itu dia berfungsi sebagai bantalan. Kalau lemak itu kan, kalau lemaknya banyak empuk-empuk gitu ya. Jadi dia berfungsi sebagai bantalan untuk otot, tulang, dan organ lain. Kemudian dia bisa sebagai cadangan energi. Nah, tadi kan itu kan berarti ada 3 jenis ya dok ya untuk struktur kulit ya. Kalau tadi kan berbicara struktur ya. Kalau sekarang Sandi pengen tanya dok, apakah tekstur kulit seseorang itu pasti berbeda sesuai dengan jenis kulitnya nih? Oke, memang iya. Jadi tekstur kulit itu akan berbeda sesuai dengan tipe atau jenis kulitnya. Nah, secara umum jenis atau tipe kulit itu terbagi menjadi 5, yaitu kulit normal, kulit kering, kulit berminyak, kulit kombinasi, dan kulit sensitif. Terus teksturnya seperti apa sih? Ya, tergantung dari tipe atau jenis kulit tersebut ya. Nah, kalau misalnya kulit yang kering, teksturnya itu ya kayak cracking gitu, kasar. Terus kita lihat kadang tuh ada pengelupasan halus. Kemudian kalau tipe kulitnya yang berminyak seperti apa? Kalau berminyak kelihatan glowing, padahal bukan glowing yang sehat, tapi kayak kebanyakan minyak. Terutama kalau misalnya kena cahaya, itu kelihatan banget tuh, berlebihan banget kayak keringetan. Kemudian kalau untuk kulit kombinasi, kita bisa lihat teksturnya di area yang banyak minyak yaitu T-zone, itu kelihatan berminyak, tapi sekitarnya kering, kadang juga bersisik. Kemudian untuk kulit yang sensitif, biasanya teksturnya itu dia lebih sering kemerahan, kasar, juga bisa disertai oleh pengelupasan. Nah, tipe kulit normal itu yang teksturnya normal, halus, dan lembut. Balance antara semuanya itu ya dok? Iya, jadi memang beda-beda ya, tergantung tipenya. Nah dok, sebenarnya tuh untuk mengetahui si tekstur kulit ini tuh baik atau enggak itu gimana dok? Nah itu,
kalau misalnya ketahuan gimana sih teksturnya, sehat, baik atau tidak, coba diraba. Oh, diraba. Iya, kalau diraba terasa perabaannya kenyal, lembut, halus, rata ya, nggak ada gerenjel-gerenjel, nggak ada kelupas-kelupas, itu tekstur kulit yang sehat. Nah nih dok, tadi kan udah dibahas ya tentang ya jenis-jenis kulit ya dok ya. Terus ini sekarang saya mau tanya selanjutnya dok ya. Ini cara merebanyakan tekstur kulit tuh kan salah satunya bisa dilakukan dengan treatment yang ada di BJ Platinum ya dok. Ya. Yaitu adalah si Smart Skin Booster ini. Nah bisa jelasin nggak sih dok tentang perawatan Smart Skin ini dan gimana dan apa dan manfaat yang dapat didapatkan gitu loh. Oke, Wijaya Lover, di Wijaya kita ada perawatan treatment Smart Skin Booster. Apa sih Smart Skin Booster? Smart Skin Booster kita menggunakan bahan-bahan aktif yang mengandung DNA salmon, hyaluronic acid, dan glutathione. Nah, kenapa harus menggunakan itu dan fungsinya apa? Jadi, DNA salmon berfungsi untuk meregenerasi sel-sel kulit. Jadi dia mempercepat pergantian kulit, jadi bisa untuk anti-aging gitu. Kemudian untuk hyaluronic acid itu fungsinya adalah untuk kelembapan. Seperti yang saya bilang tadi, tekstur kulit yang sehat salah satunya adalah lembab. Nah, glutathione sebagai bahan aktif yang lain, glutathione sudah kita kenal sebagai salah satu whitening agent. Jadi dia bisa mencerahkan. Nah, kenapa harus memilih Smart Skin Booster ini? Karena tadi fungsinya, jadi bisa untuk anti-aging, untuk mengatur kelembapan, dan juga mencerahkan. Seperti Gitu, itu. dok. Nanti dok, kan tadi kan jadi lebih untuk mencerahkan, melembabkan, dan anti-aging ya dok ya. Iya. Nah si Smart Skin Booster ini sendiri tuh berarti bisa nggak sih dok mengatasi permasalahan kayak misalnya bopeng, scars itu tuh bisa nggak? Bisa atau tidak? Bisa. Tetapi tidak bisa untuk semua jenis. Oke. Nah, jadi si acne scars atau bopeng itu kan ada berbagai macam. Tergantung jenis tipe bopeng atau acne scar seperti apa. Dan pada umumnya tidak bisa berdiri sendiri treatment ini. Biasanya dikombinasi dengan seperti laser fraksional atau multi needle system. Gitu. Jadi harus nggak bisa sendirian. harus dikombinasikan dengan treatment lainnya dok ya. Betul. Nah nih dok, seperti yang tadi udah denger nih dok, kan si DNA Salmon ini tuh udah menjadi hero ingredients-nya dari treatment si Smart Skin Booster ini ya dok ya. Nah itu kenapa sih dok harus si DNA Salmon ini? Oke, kenapa harus DNA salmon? Yang pertama, DNA salmon itu sudah banyak diteliti, strukturnya paling menyerupai DNA manusia. Makanya dipilih sih DNA salmon. Dan dia udah FDA approved. Terus, DNA salmon sendiri, dia berfungsi mempercepat proliferasi. Proliferasi itu apa? Regenerasi atau pertumbuhan sel-sel baru, gitu loh. Nah, kenapa itu disebut hero? Ya, karena dia mempercepat sel-sel kulit baru sehingga kayak penyembuhan luka, kemudian anti-aging itu bagus banget kalau pakai DNA salmon. Nah jadi WPC Lovers nih ya, si DNA salmon ini udah terbukti ya dok ya, kalau sebagai dia itu bisa banyak manfaatnya ya dok yang terkandung dari si DNA salmon ini. Lanjut ya dok ya, ini gimana sih dok cara kerjanya si Smart Skin Booster ini? Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk dalam satu kali sesi treatment itu? Oke, Wijaya Lover, jika kalian ke Wijaya dan kemudian mau treatment Smart Skin Booster, jadi step-stepnya pertama ya biasa wajah di cleansing ya, dibersihkan. Setelah itu diberikan anestesi topikal. Nah, setelah itu baru dimulai penyuntikan. Nah, bahan-bahan yang tadi disuntikan ke bawah kulit. Nah, cara penyuntikannya bisa dengan manual dan di Wijaya sendiri kita juga sudah menggunakan alat. Jadi yang kepikirannya wah sakit nih segala macam, enggak. Karena di Wijaya ada alat enggak sakit jadinya, pasien akan nyaman. Nah, jadi overall dari cleansing, anestesi dan pengerjaan kira-kira membutuhkan waktu sekitar 1 jaman. 1 jam ya dok. Dan di WPC Lovers ini nggak perlu khawatir ya, karena untuk treatmentnya sendiri ini di anestesi dulu ya dok, jadi tidak bakal merasakan rasa sakit ya. Ditambah lagi dengan menggunakan alat yang canggih WPC Platinum punya ya, jadi makin tidak terasa ya dok ya. Jadi nggak perlu khawatir nih WPC Lovers. Nah nih dok, di WPC sendiri kan sendiri tahu nih kalau misalnya treatment ini Smart Skin dibagi 2 ya dok, yaitu ada Smart Skin Booster Gold dan Smart Skin Booster Silver. Nah itu perbedaannya apa sih dok? Smart Skin Booster Silver kita menggunakan bahan-bahan dengan active ingredient seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu DNA salmon, hyaluronic acid, dan glutathione. Nah, di Smart Skin Booster Gold
kita menambahkan satu ingredient lagi yang hexapeptide, jadi dia menyerupai kerjanya tuh seperti botox. Oke. Jadi ada plusnya, dia untuk anti aging, kemudian untuk membantu menghilangkan kerut-kerut yang masih halus. Kerut-kerut halus ya. Kemudian dia juga bisa mencerahkan, jadi ngebantuin si glutathione sebagai efek pencerah. Nah, berarti bisa dibilang si Smart Skin Booster Gold ini lebih tingginya dari si silver ya dok ya? Betul. Oke. Nah dok, kan tadi kan ada penyuntikan nih ya dok ya? Iya. Itu si Smart Skin ini berarti ada downtime-nya nggak sih dok? Berapa lama gitu downtime-nya? Oke, kalau misalnya dengan menggunakan alat, downtime-nya sendiri paling 1-2 hari. Kalau misalnya manual, karena manual itu akan terbentuk papul-papul itu kayak melendung-melendung di kulit. Kurang lebih juga 2 hari akan hilang sendiri. Tetapi untuk bekas jarumnya memang tergantung dari masing-masing kulit. Cuman biasanya paling lama sampai dengan 1 minggu bekas tusukan jarumnya sudah menghilang. Sudah menghilang ya dok ya. Nah nih dok, si Smart Skin ini bisa nggak sih dok digabungin dengan treatment lain gitu, misalnya secara bersamaan? Oh bisa, seperti tadi kan ada pertanyaan, bisa nggak sih ini untuk acne scar atau bopeng gitu? Bopeng ya. Oh bisa banget, jadi tujuannya untuk apa gitu loh. Kalau misalnya untuk lebih ke pencerahan, Smart Skin Booster bisa dikombin dengan peeling. Kalau misalnya untuk acne scar, Smart Skin Booster bisa dikombin dengan laser fraksional atau multi needle system. Kemudian mau yang lain lagi bisa juga kok, bisa dikombin dengan botox, bisa dikombin dengan yang lagi ngetren sekarang apa laser pico seperti itu. Bisa Jadi banget. bisa banget ya, jawabannya adalah bisa ya. Nah nih dok, untuk treatmentnya sendiri, pasien seperti apa sih dok yang boleh melakukan treatment si Smart Skin ini dok? Pada dasarnya semua bisa, cuman diperhatikan untuk pasien-pasien yang kulitnya berminyak, karena Smart Skin Booster mengandung hyaluronic acid yang membuat wajah lebih lembab. Nah, untuk pasien-pasien yang berminyak akan dikombinasi dengan bahan aktif yang lain. Untuk yang kulit sensitif, karena ini juga penyuntikan jarum, akan diperiksa dulu. Jadi, sebaiknya kalau ingin melakukan Smart Skin Booster ini, konsultasi dulu. Jadi bisa diperiksa sama dokter dan ditentukan bisa atau perlu dikombinasi dengan treatment lain. Tapi pada dasarnya semua bisa. Oke, jadi sebenarnya semua bisa, tapi tetap ya BPC Lovers harus dikonsultasikan dulu kepada dokter-dokter yang ada di BPC Platinum Clinic ya dok ya. Nah dok, tadi kan ada bahan yang dokter sebutin ya, hyaluronic acid dan dianesamon nih dok. Nah ini kan bahan ini kan nggak cuma sekarang ada di treatment aja ya, tapi ada di skincare nah ya dok. Ya. Si hyaluronic acid, dianesamon itu banyak sekali ya dok ya. Nah itu bedanya apa dok? Si hyaluronic acid dan dianesamon di skincare sama di yang si treatment ini dok? Bedanya target lapisan kulit. Kayak tadi disebutkan target lapisan kulit itu ada 3 ya, epidermis, dermis, sama si hipodermis gitu. Nah dari fungsi DNA salmon untuk megenerasi sel-sel, kita tahu yang bikin kulit kita tuh kenyal, terus awet muda itu kan kolagen. Jadi kalau misalnya penyuntikan, itu targetnya di bawah kulit, bisa masuk sampai lapisan di bawahnya epidermis. Nah, kalau misalnya skincare doang, dia hanya bekerja di lapisan luar. Apakah efektif? Efektif, tapi kurang efektif dibandingkan dengan yang penyuntikan. Jadi bisa dibilang kalau misal treatment itu lebih dalam ya dok ya? Betul, tapi tetap harus di maintenance dengan skincare tersebut. Gitu. Jadi untuk membantu ya dok, saling membantu ya. Betul. Nah dok, untuk treatment Smart Skin ini sebenarnya bisa dilakukan selain di daerah wajah aja, apa bisa di daerah lain dok? Pada dasarnya bisa di semua. Tapi pada umumnya yang dikerjakan itu di wajah, di leher, sama di sini punggung tangan. Karena biasanya kan yang terlihat gitu ya, yang pengen kelihatan lebih glowing. Jadi pada mempedulikannya wajah, leher, sama punggung tangan. Cuman di bagian kulit yang lain kalau memang mau dilakukan sebenarnya bisa. Oh gitu dok. Nah berarti Sandi bisa menarik kesimpulan kalau si treatment Smart Skin Boosternya itu bagus banget ya dok ya, karena mengandung yang sama, ada hyaluronic acid, bisa melembabkan, dia sebagai anti aging juga segala macam. Tapi tentunya untuk kalian semua yang pengen melakukan ini harus tetap ya dok dikonsultasikan dulu dengan dokter-dokter yang ada di Wijaya Platinum Clinic. Iya betul. Ya. Dok, terima kasih banyak nih untuk ngobrol-ngobrol kali ini, jadi tambah wawasan lagi. Nah buat kalian semua nih, aku ingetin lagi, sekali lagi jangan lupa untuk like, di komen juga, dan subscribe di YouTube channel Wijaya Platinum Clinic. Nah sekarang Sandiego dan dokter pamit. Nah sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Bye-bye.